Siapa di sini kalau misalkan riset ide konten TikTok affiliate itu masih menggunakan pencarian di TikTok? Saya rasa itu kurang worth it dan bisa dibilang itu menghabiskan waktu yang cukup banyak. Saya menemukan satu cara yang dimana ini caranya itu cuma satu kali klik doang. Kalian bakalan nemu tuh beberapa referensi ide kontennya. Nah, di video kali ini kita akan coba untuk bahas teman-teman ya seperti apa cara risetnya dan bagaimana, apakah ini gratis ataupun enggak. Tapi sebelum itu mungkin akan saya coba contohkan dulu ya seperti apa maksudnya. Ini buat teman-teman yang baru nonton video saya tapi bingung apa yang dimaksudnya itu seperti apa. Contohnya gini, kita misalkan nyari referensi ide konten tentang baju. Kita ingin mempromosikan produk baju. Ketika kita cari teman-teman ya di pencarian TikToknya itu akan muncul tuh beberapa video yang direkomendasikan. Biasanya kita akan langsung direkomendasikan ke bagian tab teratas. Nah, di bagian tab teratas itu banyak sekali video. Nah, video yang diperlihatkan itu bisa aja video yang udah lama dan gak tahu worth it ataupun enggak kalau misalkan dicontek ataupun di pakai sistem ATM ya, amati tiru modifikasi di tahun sekarang. Ataupun kalian bakalan direkomendasikan konten re-upload seperti contohnya yang dari video Cina atau yang lagi ramai sekarang yaitu rekaman live. Nah, kalau misalkan kita mencontek di sana ataupun mencontoh di sana itu kurang bagus untuk akun kita. Makanya di sini saya punya caranya teman-teman ya. Jadi tanpa banyak basa-basi langsung aja kita mulai bahas seperti apa caranya. Oke, untuk caranya itu sebetulnya gampang ya. Kita tinggal download aja TikTok Seller Center. Sebetulnya TikTok Seller Center ini untuk seller ya, tapi di sini kita bisa gunakan sebagai affiliate untuk riset ide konten. Nah, di sini saya sudah download teman-teman ya. Silakan kalian download dulu buat yang belum download. Yang udah download langsung aja buka langsung aplikasi TikTok Seller Center-nya. Nah, kalau misalkan kalian lihat di sini itu muncul tampilan itu seperti ini. Sebetulnya nggak ada yang beda ya dengan tampilan TikTok Seller Center seperti dulu. Cuman di sini ada fitur baru namanya itu fitur video pendek. Kalau misalkan kita klik di sini bakalan muncul tuh teman-teman ya beberapa referensi konten video pendeknya. Nah, di sini saya ingin bahas teman-teman ya ketiga fitur. Yang pertama inspirasi, template dan data konten. Apa maksudnya, apa tujuannya dan apa manfaatnya untuk kita sebagai affiliate. Oke, kita mulai langsung bahas dari mulai inspirasinya. Kayak di sini, kalau misalkan inspirasi itu kita pasti lagi nyari referensi yang sesuai dengan produk yang kita jual. Di sini ada tiga opsi. Yang pertama kalian bisa menemukan konten yang sesuai dengan toko Anda. Kebetulan toko ini saya mendaftarkannya memiliki kategori passion teman-teman ya, maka akan muncul di sini. Tapi ada juga beberapa konten yang direkomendasikannya itu lebih ke konten yang random semacam otomotif dan yang lainnya. Contohnya kayak gini ya teman-teman tuh ya. Nah, terus di bagian bawah ada yang pembelian terbanyak dan di bawahnya itu ada yang tontonan terbanyak. Dan pasti kalian udah tahu ya maksudnya ini apa gitu kan. Kalau misalkan pembelian terbanyak yang dimana kontennya itu semakin tinggi, GMP-nya juga semakin besar. Contohnya video-video yang ada di sini teman-teman ya nih. Kalau misalkan kita lihat di sini itu ada yang nyampe 14 juta view, 15 juta view, bahkan ini kalau misalkan kita perhatikan teman-teman ya, view-nya itu nggak ada yang ratusan ribu, kebanyakannya itu jutaan. Tuh bisa kalian lihat. Dan di sini kalian bisa langsung cek ya seperti apa sih mereka bikin kontennya, apakah harus syuting dengan bikin konten yang berlebihan ataupun kontennya cuma sederhana doang, cuma nautin teks, tambah sound, udah gitu doang. Ada satu nih, kayak gini teman-teman contohnya tuh. Sebetulnya pakai lagu doang ya. Tuh. Ini cuman 20 detik videonya dan di sini cuman dilempar doang bajunya. Setelah itu pakai tulisan kaos kancing kado buat suami bagus banget. Gitu doang udah dapat view 15 juta dan like-nya itu 120 ribuan. Cuman bikin konten gitu doang. Nah, disinilah tempatnya teman-teman itu bisa menemukan referensi ide konten yang punya GMP besar. Dan di sini kalian juga bisa lihat di bagian bawahnya yang ditonton terbanyak. Kalau misalkan yang ini itu mungkin kebanyakan lebih ke video random ya sebagian. Ataupun video-video kayak semacam daily vlog yang nggak menyangkutkan yang namanya itu keranjang kuning. Itu bisa aja teman-teman ya. Nah, bukan itu saja, di bagian fitur lainnya di sini kita bisa menemukan akun yang punya GMP besar. Ini yang pasti kalian cari gitu kan. Contohnya di sini ya, di bagian atasnya ada yang namanya itu Helwa Official. Nah, di sini itu lebih ke kategori perawatan dan kecantikan. Level GMP-nya sampai 30%. Nah, pasti kalian bingung dong kalau misalkan konten seperti ini kok bisa GMP-nya itu besar. Dari mulai kita memperhatikan uploadnya itu kayak gimana gitu kan, durasinya itu seperti apa, dan pasti teman-teman juga pengen lihat live-nya itu kayak gimana. Nah, kalian bisa langsung cek nih di TikTok-nya itu Helwa Official. Dan di sini masih banyak lagi untuk kontennya teman-teman tuh ya. Bisa kalian lihat, ini GMP-nya gede banget ya, ada yang sampai 10% teratas, yang like-nya itu bisa nyampe 8 jutaan tuh ya, seperti ini. Nah, di sini juga kalian bisa lihat untuk filternya tuh ya. Filternya bisa kalian filter dari pengikut di bawah 10 ribuan. Coba kita lihat ya. 10 ribuan ada yang dapat GMP berapa. Nah, 10 ribuan itu ada yang dapat GMP seperti ini. Tapi ini lebih ke konten JJ ya teman-teman, jedag-jedug. Tapi itu nggak masalah, kalian bisa langsung dicek aja nanti kalau misalkan butuh. Oke, next di bagian selanjutnya di sini ada tagar. Siapa yang butuh tagar nih agar teman-teman itu kontennya bisa langsung memperluas ya, ataupun bisa langsung menjangkau lah audiensnya. Di sini ada nih ya teman-teman untuk
hashtag ataupun tagarnya, bisa kalian lihat di sini ada yang bulan Rajab, dan Cinderella. Mungkin kalau misalkan kita menambahkan hashtag yang tidak sesuai, itu bisa aja nggak relevan. Makanya kalau misalkan konten-konten seperti ini ataupun hashtag seperti ini, itu lebih ke konten random ya, bukan konten yang menyematkan keranjang kuning ya. Ini untuk filternya tuh ya, kalian bisa langsung lihat. Misalkan pilih yang aksesoris fashion, coba kita lihat ya, tuh. Di sini kalau misalkan kita pilih filter dan sesuaikan dengan industrinya, maka akan muncul tuh. Di sini kebanyakan hashtagnya itu beli lokal. Bisa nih ditambahkan kalau misalkan nanti teman-teman bikin konten ya, pakai hashtag beli lokal kayak gitu ya. Oke, selanjutnya di sini ada lagu. Nah, siapa di sini yang butuh lagu ketika diupload itu nggak terkena klaim cipta? Di sini udah ada teman-teman ya tuh kontennya, dan sudah ada label untuk komersial. Ini berarti bisa dipakai dan pastinya itu bisa diiklanin. Nah, kalian bisa cek, dan kalau misalkan kita klik ya di bagian pojok kirinya, ini bisa kalian lihat ya tuh. Ya, ini jumlah videonya itu nyampe 200 ribuan lebih. Artinya ini audionya itu lagi rame dan lagi FYP. Kalian bisa langsung coba teman-teman ya. Ini untuk bagian fitur yang pertama, yaitu di bagian inspirasi. Pada intinya, untuk konten inspirasi ini, teman-teman itu bisa mendapatkan referensi ide konten dari 3 fitur tadi. Yang pertama sesuai toko, yang keduanya kalian bisa mencari sesuai pembelian terbanyak dan ditonton terbanyak. Teman-teman juga bisa menemukan beberapa referensi, contohnya hashtag dan lagu yang sedang trendy. Oke, sampai sini paham ya untuk poin yang pertama. Kita masuk ke poin yang kedua. Di poin yang kedua pastilah teman-teman juga ingin dapat yang namanya itu konten yang lebih simpel gitu kan, lebih cepat. Nah, di sini kita bisa menggunakan yang namanya itu template CapCut ya. Nah, sebetulnya kalau misalkan kita masuk ke bagian yang namanya itu affiliate TikToknya, itu udah ada ya, muncul tuh teman-teman fiturnya bisa menggunakan template CapCut. Tapi nggak semua template CapCut itu bisa digunakan untuk produk komersial ataupun produk yang menggunakan label kemitraan berbayar. Di sini udah ada nih teman-teman ya, kalian bisa pakai. Misalkan saya ingin pilih yang ini, kalian tinggal klik aja tuh, kontennya seperti ini ya tuh. Oke, soalnya udah disediakan, tinggal kita pakai aja, gunakan CapCut. Sebetulnya untuk fitur ini itu buat teman-teman yang pengen singkat aja bikin konten, gak mau harus syuting ini itu gitu kan. Pengen yang lebih simpel aja. Nah, bisa menggunakan fitur ini ya. Coba kita filter teman-teman ya, di bagian filter kita coba yang fashion muslim. Ini kan lebih ke kontennya itu, ini lebih ke template-nya itu template ini ya, template umum. Nah, ini banyak teman-temannya tuh, kalau misalkan disesuaikan dengan filternya. Oke? Nah, itu ya untuk bagian fitur template. Selanjutnya di bagian data konten. Nah, ini biasanya yang lebih terperinci. Kalau misalkan kita lihat di bagian fitur ini ada 2 fitur nih. Yang pertama ada ikhtisar, dan satunya lagi ada inspirasi video. Kalau misalkan kita klik di bagian inspirasi video, maka akan muncul. Yang tadi inspirasi video itu kita hanya bisa melihat durasinya, dan kita juga hanya bisa melihat yang namanya itu like-nya ya, dan view-nya. Kalau yang ini tuh lebih mendata lagi ya. Tuh, di bagian sini kita bisa melihat seperti contohnya itu judulnya, dan di sini juga kita bisa melihat skor pesanan dan skor tayangannya. Dan di sini kita juga bisa lihat skor penghasilannya itu sampai 100. Kayak gini ya, tuh. Bisa teman-teman lihat ya dari sini. Terus selanjutnya di sini kita bisa masuk ke bagian live streaming. Di bagian live streaming ini kalau misalnya kita lihat di bagian peringkat live streaming, kita bisa melihat beberapa live streaming yang punya CTR yang cukup besar. Tujuannya untuk apa dan fungsinya untuk apa kita menggunakan fitur ini? Tujuannya kita bisa melihat dia itu live-nya seperti apa, background-nya kayak gimana, judulnya yang dia pakai itu kayak gimana untuk bisa meningkatkan yang namanya itu tayangan. Plus kita juga bisa melihat skornya teman-teman ya, skor check out ataupun skor CTR-nya. Nah, kalau misalkan kalian lihat di bagian fitur ini, di bagian peringkat live streaming, ini kita bisa melihat beberapa orang yang punya kreatif ketika live streaming. Contohnya yang ini ya, tuh. Dia tinggal pakai tulisan RP0 digantung tuh teman-teman ya di bagian bajunya tuh seperti ini, dan sebenarnya ini nggak kepikiran ya untuk kita sendiri. Terus dia juga lihat tuh ada tulisan follower ya, follow dulu tuh, bukan follower, follow dulu. Tujuannya untuk apa ya? Tujuannya untuk mendapatkan follower banyak. Ini bagus nih teman-teman ya, dan judulnya juga sebetulnya hipnotis ya, buy one get 2 free. Berarti artinya ini kita beli 1 dapat gratis 2 tuh, bayangin teman-teman ya. Nah, kalian bisa contek untuk cara live streamingnya itu seperti ini. Ada yang lebih simpel juga seperti itu teman-teman ya, untuk beberapa live streaming yang punya skor CTR tinggi dan skor interaksi yang cukup lumayan besar. Nah, jadi itu teman-teman ya, 3 fitur tentang video pendek yang ada di bagian TikTok Seller Center. Ini kalian bisa cek di bagian aplikasinya, ataupun kalian juga bisa cek di bagian yang namanya itu websitenya. Itu udah muncul dan udah bisa kalian lihat juga. Jadi itu saja nih. Kalau misalkan kalian punya pendapat lain, langsung aja tulis di kolom komentar. Secara garis kesimpulannya, fitur ini cocok banget buat kalian yang pengen gratisan gitu kan, pengen melihat konten yang lagi rame, yang lagi direkomendasikan oleh TikTok seperti apa, dan pengen lihat beberapa akun yang mungkin hampir aja akunnya itu menyerupai akun kita, produknya sama ya menjualnya teman-teman ya, tapi kontennya itu berbeda. Nah, kalian bisa cek aja di akunnya langsung. Nah, itu saja mungkin di video kali ini, semoga ini bisa berguna dan bisa bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya dengan saya Adang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.